Halo, teman-teman pemancing sejati. Selamat datang kembali di saluran saya. Tempat kita akan selalu membahas hal terpenting, kapan dan di mana ikan akan makan. Saya harap kalian semua siap, karena hari ini, 21 November 2025, saya punya beberapa informasi menarik yang mungkin akan mengubah rencana memancing kalian. Bersiaplah untuk prediksi akurat yang akan membuat joran kalian melengkung. Saya telah mengumpulkan data terbaru dari berbagai sumber, dan berdasarkan analisis saya, hari ini akan menjadi hari yang spesial untuk memancing di perairan Indonesia. Dengan kondisi cuaca dan aktivitas bulan yang unik, kita bisa berharap akan ada beberapa kejutan menarik di ujung kail kita. Jadi, tetaplah di sini, karena saya akan membagikan rahasia bagaimana memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Mari kita mulai dengan prognosa menurut jenis ikan dan taktik. Untuk hari ini, dengan kondisi yang ada, saya merekomendasikan untuk fokus pada beberapa spesies. Pertama, ikan nila. Nila adalah ikan air tawar yang selalu menjadi favorit, dan di hari dengan curah hujan ringan seperti ini, mereka cenderung lebih aktif mencari makan di daerah dangkal yang kaya vegetasi. Carilah mereka di sekitar pinggiran danau atau sungai yang memiliki banyak gulma air atau bebatuan. Untuk umpan, lumut dan pelet adalah pilihan klasik yang jarang mengecewakan. Gunakan teknik memancing pelampung dengan setelan ringan untuk sensasi tarikan yang optimal. Ingat, presentasi umpan yang alami sangat penting untuk nila yang hati-hati. Selanjutnya, kita beralih ke ikan gabus. Gabus adalah predator sejati air tawar yang menyukai tempat-tempat tersembunyi. Dengan kondisi berawan dan potensi hujan ringan, gabus bisa sangat agresif. Carilah mereka di rawa-rawa, pinggiran sungai dengan vegetasi lebat, atau di bawah tumpukan kayu. Mereka suka bersembunyi di struktur untuk menyergap mangsa. Untuk teknik, casting dengan umpan tiruan seperti frog lure atau soft plastik yang bergerak di permukaan air sangat efektif. Lempar umpan dekat semak-semak atau di antara eceng gondok dan siap-siap untuk serangan mendadak yang kuat. Gunakan senar yang kuat dan joran medium heavy untuk mengimbangi tenaganya. Untuk kalian para pemancing air asin, ikan kakap merah adalah target yang menjanjikan. Dengan suhu air yang hangat dan kondisi cuaca yang sedikit mendung, kakap merah bisa lebih berani keluar dari sarangnya. Mereka biasanya ditemukan di perairan dangkal hingga menengah di sekitar struktur karang atau bebatuan. Teknik casting dengan umpan ikan hidup kecil atau jigging dengan umpan buatan adalah cara terbaik. Pastikan kalian menggunakan joran yang kuat, karena kakap merah punya tarikan yang mantap. Terakhir, jangan lupakan ikan kerapu. Kerapu adalah penghuni dasar laut yang juga sangat responsif terhadap perubahan cuaca. Cari mereka di sekitar terumbu karang yang dalam atau daerah bebatuan. Umpan hidup seperti udang atau cumi-cumi yang disajikan dengan teknik bottom fishing, memancing dasar, akan sangat efektif. Joran heavy duty wajib dibawa untuk menarik mereka keluar dari sarang karangnya. Sekarang, mari kita selami analisis kondisi untuk hari ini. Prediksi cuaca untuk daerah Jakarta pada 21 November 2025 menunjukkan suhu udara akan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kita akan menghadapi hujan ringan di siang hari dan berawan di malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengindikasikan adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah Indonesia antara 21 hingga 24 November. Angin diperkirakan tidak terlalu kencang, menciptakan kondisi yang cukup nyaman untuk memancing. Perubahan cuaca seperti hujan ringan ini, terutama setelah periode kering, bisa memicu ikan untuk lebih aktif mencari makan karena air membawa lebih banyak nutrisi dan oksigen. Suhu air di perairan Indonesia secara umum tetap hangat, sekitar 30 derajat Celcius di daerah pesisir. November adalah bagian dari musim transisi dengan suhu air yang cenderung tinggi. Suhu air yang stabil dan hangat ini mendukung metabolisme ikan, membuat mereka lebih aktif makan. Meskipun hujan ringan bisa membuat mereka sedikit beralih ke lapisan air yang lebih dangkal atau terlindungi. Bagaimana dengan fase bulan? Pada tanggal 21 November 2025, bulan berada dalam fase bulan sabit muda dengan pencahayaan hanya sekitar 1,4%. Bulan baru saja terjadi pada tanggal 20 November. Secara tradisional, fase bulan baru dan beberapa hari setelahnya sering dianggap waktu yang baik untuk memancing, karena pengaruh pasang surut yang kuat dapat meningkatkan aktivitas ikan, terutama predator.
Jadi, meskipun pencahayaan bulan rendah, aktivitas pasang surut yang signifikan dapat mendorong ikan untuk mencari makan. Secara keseluruhan, aktivitas ikan pada 21 November 2025 di Indonesia saya nilai akan cukup baik hingga baik. Kombinasi suhu air yang stabil, potensi hujan ringan yang menyegarkan perairan, dan fase bulan sabit muda setelah bulan baru yang menciptakan pasang surut yang kuat, semuanya mendukung peningkatan aktivitas ikan, terutama di pagi hari atau saat jeda hujan. Namun, perlu diingat, cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang harus diwaspadai, jadi selalu periksa pembaruan cuaca lokal. Jadi, teman-teman, prediksi saya untuk kail kalian hari ini adalah baik. Dengan kondisi cuaca yang mendukung dan fase bulan yang menjanjikan, ini adalah hari yang tepat untuk turun ke air. Jangan lupa sesuaikan taktik kalian dengan kondisi lokal dan perhatikan perubahan kecil di sekitar kalian. Saya ucapkan, selamat memancing, semoga sukses selalu. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe ke saluran saya agar tidak ketinggalan prediksi seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Jenis ikan apa yang paling ingin kalian tangkap hari ini? Atau bagaimana pengalaman memancing kalian kemarin? Mari berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.